Teman-teman, saatnya kita bakal ketemu dengan Gemini, zodiak yang ketiga, dan sekarang kita masih kepengen mendengar suara batin terdalam dari zodiak Gemini ya. Dan Gemini, apa kabar? Semoga kabarnya baik dan selalu sehat ya. Dan ini adalah saatnya untuk nonton video kamu sampai dengan selesai, karena kita bakal melihat suara batin terdalam dari Gemini kira-kira apa, dan kemudian apa yang sedang terjadi dalam kehidupan Gemini, terus kemudian apa saja yang harus diperhatikan oleh Gemini agar nanti ke depannya kehidupan semakin baik dan selalu semakin baik ya, semakin membaik dan membaik. Yang jelas di sini kita bakal menggunakan dua kartu ini dan kita ambil satu dulu, kita shuffle langsung aja, nggak usah kelamaan. Kita bakal baca secara singkat, padat, dan juga semoga bermanfaat ya. Semoga di sini teman-teman Gemini akan mendapatkan pencerahan juga. Dan apabila nanti terjadi resonate dan kemudian tepat dan sebagainya, ya saya ikut senang tentunya gitu kan, karena setidaknya teman-teman Gemini mendapatkan arahan-arahan atau petunjuk-petunjuk, tanda-tanda yang muncul dari beberapa kartu yang nanti kita keluarkan. Ini sudah muncul tadi, mana ya? Mana? Ini. Oke. Satu kartu keluar, kita shuffle lagi untuk Gemini. Kita menarik energi secara kolektif, general reading untuk bacaan kali ini dan bersifat timeless. Jadi kapanpun teman-teman nonton video ini masih tetap berlaku. Energi vice versa bisa kebolak-balik, nanti tinggal disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang sedang kamu rasakan atau yang sedang terjadi pada diri kamu. Yang jelas kita bakal melihat suara batin terdalam dari Gemini, apa saja suara batin terdalamnya. Dan kemudian apa saja yang kira-kira terjadi. Teman-teman, saya yakin bahwa tahun ini menjadi tahun targetnya bagi Gemini untuk bisa melakukan goals tertentu atau mencapai target-target yang sudah diagendakan dari tahun sebelumnya atau bahkan jauh-jauh hari atau jauh-jauh tahun sebelumnya gitu kan, karena setiap orang pasti memiliki tujuan hidup yang pasti. So buat Gemini di sini saya melihat ada beberapa kartu yang memang sepertinya menarik ya. Ada 3 kartu di sini yang cukup menarik yang nanti kita bakal bahas apa saja pesan dan suara hati dari Gemini. Oke, sepertinya Gemini sedang dihadapkan dengan pilihan ya. Maka di sini terjadi kebimbangan, kebingungan. Kira-kira apa tuh? Oke teman-teman, kita baca secara singkat ya. Saya melihat di sini yang pertama, secara perasaan Gemini campur aduk ya, kalau bisa lihat ya. Saya melihat di kartu pertama dan kedua itu kelihatannya sudah campur aduk. Di kartu pertama sepertinya ada sesuatu yang kepengen kamu raih ya. Ada keinginan besar untuk kamu bisa merasakan sebuah kebahagiaan. Ada keinginan besar untuk kamu bisa merasakan sebuah cinta yang tulus, yang tanpa ada embel-embel pengkhianatan, sakit hati, dan sebagainya. Tetapi rupanya itu menjadi sebuah angan-angan yang belum terwujud, karena di kartu kedua saya melihat ada sebuah kebimbangan, sekaligus di sini ada semacam energi kekecewaan yang dirasakan oleh Gemini. Ya, kita bakal melihat nanti kira-kira apa sih yang membuat Gemini kecewa, gitu kan? Tapi kalau boleh saya katakan di sini, energi yang saya ketangkap di sini sih karena kecewa karena memang ada seseorang yang mengecewakan kamu, dan kalau boleh dibilang ini adalah seseorang yang ya pasangannya Gemini, ya pasangannya Gemini. Dan Gemini cukup merasakan kebimbangan gitu loh. Karena saya merasakan di energi di sini, Gemini sepertinya kepengen lepas dari pasangan yang sekarang ini. Karena dirasa bahwa pasangan ini nih tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai dengan harapan. Di awal-awal saja, kamu merasakan cinta yang asik, yang menyenangkan, dan membahagiakan. Tetapi seiring waktu berjalan, sepertinya Gemini merasakan hal yang berbeda, atau yang sebaliknya, justru Gemini merasa banyak sedihnya, merasa banyak dikecewainnya lah, dan sebagainya seperti itu. Maka Gemini sedang merasakan sebuah kebimbangan bahwa ini hubungan akan dilanjutkan atau tidak, gitu kan. Bahkan Gemini itu sepertinya apa ya, lagi mikir ini
mau dilanjut atau tidak, terus mau pergi kemana. Intinya kepengen lepas dari situasi hubungan saat ini. Nah, di sini saya melihat justru karena gini, di tengah-tengah Gemini dikecewakan, di tengah-tengah Gemini tidak lagi harmonis hubungannya dengan pasangan yang sebelumnya, kemudian datang seseorang yang sepertinya kamu menganggap bahwa dia lebih baik daripada pasangan kamu yang sebelumnya. Ya, nah seseorang yang datang ini menawarkan sesuatu, tentunya memberi iming-iming, gitu kan, memberi harapan-harapan, gitu kan. Nah ini saya berharap kamu harus hati-hati, ya, karena di sini saya melihat ada harapan-harapan yang diberikan oleh seseorang yang datang tadi, dan itu wajar dilakukan oleh seseorang ketika dia sedang berusaha mengambil hatinya. So, di sini Gemini memang sedang dihadapkan dengan pilihan. Pilihan lebih kepada si A atau si B yang harus aku pilih, ya. Jadi seperti itu. Sementara situasinya si Gemini ini masih ada hubungan dengan si A, ya. Contoh aja si A gitu, sebut aja si A. Nah, sementara si B datang, ya, si B datang. Tapi Gemini dengan si A ini hubungannya saat ini atau beberapa waktu kemarin ini memang sudah tidak terlalu bagus, ya. Hubungannya sudah tidak harmonis lagi, banyak pertengkaran, banyak ketidakcocokan, dan saya melihat terjadi banyak pergeseran energi antara Gemini dengan pasangannya atau si A itu tadi. Nah, maka dari itu dengan datangnya si B, Gemini jadinya bingung dong, gitu kan? Nah, sekali lagi saya bilang Seven of Cups di sini Gemini dihadapkan dengan pilihan, dan saya berpesan ya buat Gemini, kamu harus hati-hati. Saya tidak mengatakan si B ini jelek, saya tidak mengatakan bahwa si A itu bagus, gitu kan? Tetapi semua kembali kepada intuisi kamu, semua kembali kepada kamu yang merasakan sendiri secara langsung. Kira-kira si B pantas nggak buat dipertimbangkan, si A pantas nggak buat ditinggalkan, gitu kan? Nah, di sini saya melihatnya bahwa arahnya, ya, kalau saya melihat secara energi, arahnya adalah kamu dihadapkan dengan pilihan, dan kalau melihat kartu yang kelima, The Fool ini, sepertinya kamu kepengen membuka lembaran baru. Nah, kalau bicara membuka lembaran baru, berarti kamu lebih condong cenderung ke B, dan kamu merasa bahwa B itu lebih bagus, lebih baik, lebih bagus. Emangnya barang. Lebih baik lah, ya, lebih baik secara keseluruhan. Dan kalau memang itu lebih baik, ya why not, gitu kan? Kenapa tidak, gitu kan? Dan karena kan gini, kita harus pakai logika, gitu kan? Walaupun kadang-kadang sulit ya buat meninggalkan sebuah menyelesaikan sebuah hubungan atau meninggalkan seseorang yang dalam hal ini sudah pernah bersama-sama. Ini kan bukan hal yang mudah. Meskipun kamu sudah nggak harmonis, gitu loh. Meskipun kamu sudah ya nggak cocok lagi, meskipun sudah banyak pergeseran rasa, energi, dan sebagainya. Tetapi memang tidak mudah. Tapi saya berharap bahwa dengan adanya si B yang lebih baik ini, kamu bisa memilih salah satu di antara dua, lalu kemudian menjalani kehidupan dengan berbekal pengalaman, dan kamu lebih berhati-hati, karena di situ tetap ada hal yang harus kamu waspadai, ya. Kita ambil 5 kartu lagi, teman-teman, untuk, ini nggak kepake ya kalau keluarnya 2, ya. Oke, kita keluarkan lagi. Wah, Pentacles, ya. Ada Queen of Pentacles, Ten of Pentacles, ada Seven of Swords, ada The Magician, saya baca cepat aja ya teman-teman, ya. Queen of Pentacles, ya. Secara dari sisi materi sepertinya kamu juga bisa dibilang cukup baik, cukup bagus, gitu kan. Apalagi melihat kartu yang ke-7, Ten of Pentacles. Di sini ada semacam keberlimpahan, ya. Secara materi Gemini bagus, ya. Energi bisa bolak-balik ya teman-teman. Kalau saya bilang bagus,
ternyata kenyataan tidak, berarti energinya kebalik dan itu bisa disesuaikan. Nah, di sini teman-teman, kalau misalnya kamu ngerasa, belum bagus Mas Damar, ini kan lagi berusaha bla 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 dan sebagainya. Nah, artinya bahwa akan ada situasi dan kondisi di mana kamu mencapai finansial yang semakin baik gitu kan. Tapi kalau basically saya melihatnya Gemini udah cukup bagus secara finansial. Tetapi lagi-lagi di masalah asmara ya, tadi kamu sepertinya memang dihadapkan dengan pilihan dan kamu melangkah kepada kehidupan baru dan dampaknya kamu merasakan kebahagiaan dan itu berimbas kepada finansial yang lebih bagus lagi. Tetapi saya merasakan ada semacam sisa-sisa kesedihan, perasaan-perasaan marah, perasaan-perasaan benci yang masih kamu bawa sekarang. Nah, ini berhubungan dengan siapa? Dengan si A itu tadi. Jadi apabila ternyata kamu meninggalkan si A pada akhirnya, tapi kamu di sini tetap merasakan bahwa ada kebencian, ada kemarahan yang masih kamu bawa gitu kan. Teman-teman, situasi ini mungkin maju mundur energinya ya. Kemungkinan bisa sudah terjadi, atau sedang terjadi, atau akan terjadi. Ya, jadi paling tidak kalau misalnya belum terjadi, teman-teman sudah ada prepare, ada persiapan-persiapan, dan bahkan kalau bisa ada upaya-upaya untuk merubah agar situasi dan kondisinya tidak menjadi lebih buruk atau tidak sesuai dengan yang kamu pengenkan. Ya, terus kemudian The Magician dan Three of Pentacles menunjukkan bahwa di situ ada kebersamaan, ya. Kebersamaan dengan keluarga atau orang tercinta gitu kan. Terus kemudian The Magician di sini menunjukkan bahwa kamu tuh memang orang yang cukup kreatif di masalah rezeki, di masalah bisnis, karir atau pekerjaan. Saya melihatnya sih tidak terlalu ada masalah-masalah yang berarti ya. Oke, jadi itu yang saya lihat. Oke teman-teman, kita buka kartu ini, 5 kartu aja untuk mempertegas hal apa saja harus kamu lakukan. Pesan-pesan apa yang harus saya sampaikan agar Gemini bisa mendapatkan pencerahan ya, pencerahan dan menjadikan kehidupan kamu lebih baik. Soulmate. Let go control issues. Trust. Deception. Worth waiting for. Oke, di tengah-tengah permasalahan kamu yang tadi di awal sudah saya sebutkan, di sini kamu sepertinya sudah menemukan soulmate. Atau si B tadi, orang yang kedua datang, dia merupakan soulmate yang cocok buat kamu. Let go of control issues. Oke, jadi apapun yang terjadi di sekitar kamu saat ini, kamu jangan bimbang, jangan ragu, tetapi kamu harus memiliki keyakinan. Kamu harus percaya, kamu harus trust terhadap apa? Terhadap diri sendiri, itu yang paling penting, dan kemudian terhadap yang utama banget adalah terhadap Tuhan, bahwa segala sesuatu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, kepada kamu, itu pasti yang terbaik ya. Dan untuk datangnya orang yang tadi, nomor 2 atau si B tadi, ini sepertinya saya melihat cukup bisa dipertimbangkan, karena di kartu keempat deception di sini sepertinya memang di hubungan kamu yang pertama dengan orang yang pertama atau si A itu tadi sepertinya penuh dengan kamuflase, penipuan, ketidakjujuran, kebohongan dan sebagainya. So, untuk orang yang datang kedua di sini saya melihat bahwa itu pantas buat ditunggu, pantas untuk nantikan, pantas untuk dipertimbangkan ya, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa memberikan gambaran-gambaran buat teman-teman atau memberikan motivasi kepada teman-teman sekaligus sebagai pencerahan. Kalau misalnya teman-teman merasa bahwa gue kurang yakin, kurang mantep misalnya gitu kan, oke, silakan teman-teman, silakan untuk melakukan yang namanya personal reading atau private reading, self healing maupun juga spiritual life coaching bersama saya. Oke, silakan chat ke nomor WA yang tertera di sini atau di kolom komentar dan juga di kolom deskripsi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Saya Damar Aji, salam keajaiban dan sampai jumpa.